Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Pak Guru? Sehat-sehat semua kalian di sana kan? Ya. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga Pak Guru masih bisa bertatap muka lewat layar yang kecil ini. Kalian juga dapat mendengarkan pembicaraan dari Pak Guru juga lewat layar ini. Nah, anak-anak Pak Guru sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin memberikan materi kepada kalian, yaitu khususnya adalah di kelas 9 di semester ganjil. Materi apa? Yaitu adalah materi pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di bab 1 pelajaran bahasa Indonesia yaitu adalah teks laporan percobaan. Apa itu yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Nah, anak-anak Pak Guru mungkin dalam kehidupan sehari-hari yaitu sering kalian itu melakukan percobaan-percobaan. Ya, apakah melakukan percobaan menanam pohon, percobaan meneliti sesuatu benda dan lain sebagainya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin menguraikan satu persatu, yaitu adalah pengertian teks laporan percobaan, kemudian ciri teks laporan percobaan, dan yang ketiga yaitu adalah fungsi teks laporan percobaan. Nah, Pak Guru harap pada kali ini kalian dapat menyimak dengan baik penjelasan-penjelasan dari Pak Guru. Oke, anak-anak Pak Guru semua udah siap untuk menyimak? Ya, kalau begitu coba perhatikan benar-benar penjelasan dari Pak Guru berikut ini. Teks laporan percobaan terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama teks, yang kedua laporan, yang ketiga percobaan. Apa itu teks? Teks adalah tulisan. Dan apa laporan? Laporan adalah sesuatu yang dilaporkan kepada orang yang memberikan tugas kepada kita. Kemudian percobaan. Apa percobaan? Percobaan itu adalah menguji atau membuktikan sesuatu. Jadi, apa pengertian teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil percobaan, baik menguji atau membuktikan sesuatu. Bagaimana dengan penjelasan pengertian teks laporan percobaan? Paham kan? Nah, sekarang coba kalian simak baik-baik dan perhatikan baik-baik, yaitu ciri teks laporan percobaan berikut ini. Ciri teks laporan percobaan ada 3. Yang pertama fakta, yang kedua lengkap, yang ketiga objektif. Baik, dengarkan dan simak baik-baik. Dari yang pertama yaitu adalah fakta. Fakta itu apa? Fakta adalah sesuatu yang sudah pasti. Artinya, sesuatu yang ada itu tidak diragukan lagi untuk kebenarannya. Contoh, di sini akan Pak Guru kasih 2 buah contoh kalimat. Simak baik-baik. Kalimat yang pertama berbunyi, kandungan vitamin C pada jeruk nipis sekitar 27 mg. Apakah ini sudah kalimat fakta? Belum. Mengapa? Karena di dalam kalimat itu memakai kata sekitar. Jadi kalimat ini adalah kalimat opini, bukan fakta. Kemudian kalimat yang kedua, dalam 100 mg jeruk nipis terdapat vitamin C 27 mg. Nah, ini baru kalimat fakta. Jadi, kedepannya nanti, apabila kalian itu ditugaskan untuk membuat teks laporan percobaan, diharapkan kalian itu harus meletakkan kalimat-kalimat yang fakta. Artinya kalimat apa adanya sesuai dengan yang kita teliti atau yang kita uji tersebut.
Kemudian yang kedua adalah lengkap. Kenapa dia harus lengkap? Agar pembaca dapat membaca secara lengkap teks laporan percobaan yang kita buat. Artinya tidak mengada-ada, tapi harus kita jelaskan secara lengkap karena teks laporan percobaan itu adalah menguji sesuatu dan kita tuliskan ke dalam bentuk teks dan harus kita jelaskan apa adanya. Kemudian yang ketiga adalah objektif. Objektif yaitu sesuatu keadaan yang sebenarnya. Contoh, kalian nih sering jajan di kantin. Kemudian kalian tahu di kantin itu ada saus. Nah, di luaran sana orang mengatakan zat pewarna pada saus itu adalah sangat berbahaya. Nah, agar kalian tidak ragu dan bimbang untuk mengenai saus tadi, nah kalian bisa melakukan suatu kebenaran, yaitu dengan mengadakan penelitian contohnya. Jadi setelah kalian uji ternyata saus zat pewarna yang pada saus itu ternyata tidak semuanya zat pewarna itu akan mengganggu kesehatan atau tidak baik bagi kesehatan. Itulah ciri teks laporan percobaan. Nah, yang pertama tadi sudah kita bahas pengertian tes laporan percobaan. Yang kedua, ciri teks laporan percobaan. Nah, sekarang yang ketiga yaitu adalah fungsi teks laporan percobaan. Apa fungsi dari teks laporan percobaan? Ya, sekarang simak lagi baik-baik dan perhatikan baik-baik dari penjelasan Pak Guru berikut. Fungsi teks laporan percobaan ada 5. Yang pertama sebagai informasi, yang kedua sebagai bukti, yang ketiga sebagai dokumentasi, yang keempat sebagai pemecahan masalah, yang kelima sebagai pertanggungjawaban. Mengapa dia sebagai informasi? Karena teks laporan percobaan itu adalah sebagai informasi. Contoh, kalian masih bimbang nih mengenai sebuah informasi. Misalnya, berapa sih kandungan vitamin yang terdapat pada jeruk nipis atau jeruk-jeruk yang lain gitu. Jadi dengan adanya teks laporan percobaan yang sudah dibuat oleh orang-orang yang terdahulu, nah dari situlah kalian bisa mengetahui vitamin C yang terdapat pada jeruk apa sih yang paling banyak. Nah, itulah makanya fungsi dari teks laporan percobaan itu adalah sebagai informasi. Kemudian yang kedua adalah sebagai bukti. Nah, dari mana kita bisa membuktikan bahwasannya teks laporan percobaan itu adalah bisa kita katakan sebagai bukti? Karena di dalam teks laporan percobaan itu adalah disusunnya kalimat-kalimat atau laporan-laporan yang secara tertulis, yaitu adalah laporan-laporan yang memang benar-benar dibuktikan kebenarannya, bukan hanya rekayasa atau opini seseorang. Nah, kemudian yang ketiga sebagai dokumentasi. Mengapa dikatakan sebagai dokumentasi? Ya, mungkin kamu atau adik-adikmu nantinya yang mereka kurang tahu atau kurang paham tentang kandungan vitamin C yang terdapat kepada jeruk nipis atau jeruk-jeruk yang lain, karena teks laporan percobaanmu itu yang kamu buat itu adalah kamu dokumentasikan. Jadi adik-adik kalian atau siapapun orangnya bisa melihat dokumentasi teks laporan percobaan yang sudah kamu simpan tersebut. Nah, yang keempat adalah sebagai pemecahan masalah. Kenapa dikatakan sebagai pemecahan masalah? Ya, contoh, misal kalian nih kan suka bakso. Nah, dan di luaran sana juga banyak orang mengatakan bakso itu adalah mengandung formalin atau borak. Nah, untuk
memecahkan masalah yang kalian hadapi, nah kalian bisa melakukan pengujian sederhana. Nah, setelah kalian uji dan kalian teliti, ternyata tidak semua bakso itu mengandung formalin atau borak. Nah, jadi kalau demikian, nah, kalau seandainya bakso tersebut mengandung formalin, kalian pasti akan meninggalkan. Tapi sebaliknya, apabila yang kalian teliti tersebut, bakso yang kalian teliti tadi tidak mengandung borak atau formalin, ya kalian mungkin bisa melanjutkan makan bakso seterusnya. Itu juga bagi yang suka ya. Kemudian yang kelima yaitu adalah sebagai pertanggungjawaban. Kenapa sebagai pertanggungjawaban? Ya, karena teks laporan percobaan itu adalah suatu pertanggungjawaban di mana kita ditugaskan oleh seseorang. Contoh ini, Pak Guru memberikan tugas kepada kamu. Coba kamu buat sebuah teks laporan percobaan, yaitu dari menguji seekor katak, misalnya katak betina dan katak jantan, apa perbedaannya gitu. Nah, setelah kamu uji, nah ini teks laporan percobaan ini bisa dijadikan informasi, bisa dijadikan bukti, dan kita dokumentasikan, kemudian permasalahan bisa terpecahkan. Begitu juga adalah laporan yang sudah selesai kamu tulis tadi, itulah pertanggungjawabanmu kepada orang yang memberikan tugas kepada kalian. Bagaimana dengan penjelasan fungsi teks laporan percobaan? Sudah paham ya? Oke, anak-anak Pak Guru, itulah yang dapat Pak Guru jelaskan dulu. Di awal tadi sudah Pak Guru jelaskan tentang pengertian teks laporan percobaan, kemudian ciri teks laporan percobaan, dan yang terakhir adalah fungsi teks laporan percobaan. Kalau di antara kalian masih juga belum paham tentang apa itu teks laporan percobaan, kemudian ciri dan fungsinya. Nah, Pak Guru harap kalian tidak berdiam diri, tapi kalian bijak, mampu menggunakan gadget kalian itu untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai teks laporan percobaan. Kalau juga masih dapat kendala, boleh nanti dihubungi Pak Guru. Pak Guru akan menjelaskan lebih lanjut permasalahan-permasalahan yang tidak kamu pahami. Oke lah, hanya sampai di sini dulu dari Pak Guru. Nah, pesan terakhir dari Pak Guru untuk kalian, yang pertama adalah jaga kesehatan, banyak istirahat, banyak minum air putih. Kemudian apabila kita bepergian, jangan lupa pakai masker, kemudian jaga jarak agar kita itu terhindar dari virus corona yang selama ini melanda negara Indonesia. Marilah anak-anak Pak Guru, kita peduli, tapi kepedulian kita itu adalah untuk kebersamaan kita semua. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti akan Pak Guru lanjut pada waktu dan kesempatan yang akan datang. Dan Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.